Tapi dunia berikut isinya tidak mengerti bagaimana menenangkan, membahagiakan kita. Mereka cuma benda. Hanya Allah yang mengerti, tahu bagaimana membahagiakan kita. Mobil tidak tahu, dia cuma kaleng, besi, plastik, karet. Dia tidak tahu apa-apa untuk membahagiakan kita. Benar? Tidak tahu. Termasuk pasangan hidup tidak mengerti. Hanya Allah yang mengerti bagaimana kita bisa bahagia. Makanya hanya kedekatan dengan Allah kita bahagia. Sayang sekarang gembar-gembornya adalah kekayaan. Padahal kalau kita lihat sabda Rasul di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, inna likulli ummatin fitnatan. Sesungguhnya setiap umat ada fitnah, ada cobaan. Wa inna fitnata ummati al-mal. Dan sesungguhnya fitnah bagi umatku adalah harta. Coba, ini agak panjang hadisnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Demi Allah, fawallahi, sesungguhnya bukan kefakiran yang aku takutkan atas kalian. Ini Rasul bersabda kepada sahabatnya. Jadi Rasul tidak takut kefakiran atas umat, tapi yang sangat aku takutkan adalah dilapangkannya kehidupan dunia sebagaimana yang terjadi kepada orang sebelum kalian. Kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya sebagaimana mereka dahulu juga berlomba-lomba untuk itu, hingga ia menghancurkan kalian sebagaimana ia menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Ujian hidup ini adalah sesuatu yang mesti dijalani. Kepastian, tidak ada satupun yang tidak melewati ujian hidup. Ujian hidup sama sekali tidak berbahaya. Bahkan ujian hidup bagian nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Murid yang akan naik kelas diuji, yang tidak diuji yang tidak sekolah. Orang yang beriman pasti diuji. Dan ujian sama sekali tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah salah menyikapi ujian. Jadi jangan pernah takut oleh ujian hidup, tetapi takutlah salah menyikapi ujian hidup. Dihina tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah salah menyikapi penghinaan. Sakit tidak berbahaya. Yang bahaya adalah salah menyikapi sakit. Ditipu orang, bangkrut tidak bahaya. Yang bahaya adalah salah menyikapinya. Tapi selama ini kita menganggap ujian yang bahaya itu yang susah-susah. Seperti disakiti orang, ditipu orang, susah jodoh, sakit. Kita banyak menganggap ujian yang bahaya itu ujian yang tidak enak.
Padahal ujian yang tidak enak seperti ini banyak yang berhasil mengemasnya jadi lebih mudah dekat dengan Allah dibanding ujian kelapangan. Kita jarang menganggap naik pangkat itu ujian. Kita jarang menganggap bisa kebeli mobil itu ujian. Kita jarang menganggap anak lulus jadi sarjana itu ujian. Kita jarang menganggap rupawan itu ujian. Kita baru menganggap kalau pesek itu ujian. Padahal mancung itu lebih berat ujiannya. Kita sering menganggap dihina itu ujian. Padahal jauh lebih berat dipuji itu ujian. Kali ini kita tidak membahas yang susah-susah, karena sudah jelas wajah kita wajah susah. Kita akan membahas ujian yang lebih berat daripada susah, yaitu ujian kesenangan. Surat Al-Anbiya ayat 35. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari segala tipu daya setan yang terkutuk. Kami akan memuji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ini adalah kemestian ujian bagi yang beriman. Tidak ada seorang pun yang ngaku beriman kecuali pasti akan diuji. Kalau tadi kita dengar, jadi ujian dihina, ujian pula dipuji. Coba mana yang lebih berbahaya? Yang lebih berbahaya itu adalah yang membuat kita semakin lupa kepada Allah, yang membuat kita semakin lalai. Itu yang bahaya. Dihina dengan dipuji, mana kira-kira yang lebih membuat lupa dipuji? Wah, akang ini orangnya soleh, langsung hati ini ya memang sudah garis hidup saya. Langsung dia merasa dirinya soleh. Dia lupa kepada aib, dosa, kemaksiatan, kebusukan hati, ketidakkhusyuan sholat, kekikiran, termakan oleh kata-kata soleh. Makanya Rasulullah menganjurkan kalau ada orang yang muji, taburi pasir itu wajahnya. Naluri kita senang dipuji, udah Allah yang nanam. Tapi harusnya senang dipuji ini senang dipuji oleh yang maha tahu siapa diri kita, Allah. Bukan senang dipuji oleh yang tak tahu apa-apa. Kan bohong kita. Orang yang muji kita karena dia tidak tahu siapa diri kita. Kalau tahu pasti batal mujinya. Benar? Kita dipuji orang karena Allah nutupin aib, nutupi dosa, nutupi kekurangan kita.
Kalau Allah buka saja, termasuk ini nih yang sedang bicara ini, karena Allah tutupi saja. Kalau dibuka, mungkin bicara sendiri sekarang. Tapi pujian itu melenakkan. Dan kalau kita sudah termakan oleh pujian, kita tidak jujur, merasa soleh, merasa baik, merasa mulia, kita akan aktingnya, kelakuannya jadi sudah merasa baik. Kalau sudah dipuji, kita akan berusaha keras pujian itu ada terus karena enak. Jadilah hidupnya pemburu pujian orang. Kalau sudah sibuk hidup mencari penilaian makhluk, hakul yakin dekat dengan munafik. Dia akan terus cari jalan dengan penampilan, dengan omongan, dengan hartanya, dengan gelarnya, kedudukannya, agar terus orang memuji dia. Lalu di mana alhamdulillah yang dia katakan, segala puji hanya bagi Allah, sedangkan dia tamak akan pujian. Bahayakah dipuji? Bahaya kalau salah menyikapinya. Pujiannya tidak bahaya, tapi termakan oleh pujian, ini yang bahaya. Ciri orang pecinta pujian mudah sakit hati kalau tidak dipuji. Gimana tadi ceramah saya? Ya lumayan lah. Kamu mah selera rendah, itu teh ceramah bagus tahu. Kenapa pakai nanya? Dia nanya sebetulnya bukan untuk diberitahu, tapi pengen dipuji. Silahkan beri saya masukan. Itu bau-baunya sih bau, nggak ada masukan buat akang, udah sempurna. Masa? Padahal saya keluarkan loh semuanya. Silakan. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi ujian ini untuk ngetes nih dari Allah, siapa yang benar, siapa yang dusta, diuji. Kali ini kita sepakati ujiannya adalah ujian dengan kebaikan, khair. Kalau kita lihat iklan, langsung hadiahnya mobil mewah, rumah megah, perhiasan, mobil juga mobil yang paling bagus. Apakah yakin kalau punya mobil seperti itu bahagia? Apakah yakin punya rumah megah itu langsung bahagia? Lihat artis cakep-cakep. Apakah yakin dengan penampilan indah, punya pasangan menawan akan langsung bahagia? Semua itu ujian. Saudaraku sekalian,
Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Surat At-Taghabun ayat 15. Sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah fitnah, cobaan bagimu. Sesungguhnya di sisi Allah sebetulnya pahala yang besar, ketenangan, kemantapan, kenyamanan hidup, bukan dari dunia berikut isinya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan dunia berikut isinya jadi pelayan kita. Tapi dunia berikut isinya tidak mengerti bagaimana menenangkan, membahagiakan kita. Mereka cuma benda. Hanya Allah yang mengerti, tahu bagaimana membahagiakan kita. Mobil tidak tahu, dia cuma kaleng, besi, plastik, karet. Dia tidak tahu apa-apa untuk membahagiakan kita. Benar? Tidak tahu. Termasuk pasangan hidup tidak mengerti. Hanya Allah yang mengerti bagaimana kita bisa bahagia. Makanya hanya kedekatan dengan Allah kita bahagia. Sayang sekarang gembar-gembornya adalah kekayaan. Padahal kalau kita lihat sabda Rasul di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, inna likulli ummatin fitnatan. Sesungguhnya setiap umat ada fitnah, ada cobaan. Wa inna fitnata ummati al-mal. Dan sesungguhnya fitnah bagi umatku adalah harta. Coba, ini agak panjang hadisnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Demi Allah, fawallahi, sesungguhnya bukan kefakiran yang aku takutkan atas kalian. Ini Rasul bersabda kepada sahabatnya. Jadi Rasul tidak takut kefakiran atas umat, tapi yang sangat aku takutkan adalah dilapangkannya kehidupan dunia sebagaimana yang terjadi kepada orang sebelum kalian. Kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya sebagaimana mereka dahulu juga berlomba-lomba untuk itu, hingga ia menghancurkan kalian sebagaimana ia menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Saya tidak a priori terhadap harta. Harta itu netral. Harta itu netral, dia tidak punya salah apa-apa. Gelar itu netral, dia tidak punya salah apa-apa. Jabatan itu netral, dia tidak punya kesalahan apa-apa. Yang bahaya adalah kita salah menyikapinya. Sekarang banyak pelatihan, kita harus kaya. Kekayaan diukur dengan membeli mobil bagus, dengan rumah megah, mewah, dengan aksesoris yang serba dinilai oleh uang. Itu justru cobaannya. Coba kita tes nih. Saudara sudah punya mobil bagus belum? Ini masalahnya. Kalau belum tuh ingin nyoba punya, ya kan? Kita boro-boro punya mobil bagus. Nih, dengar cobaan, jujur ya. Kita belum punya mobil, tiba-tiba dijemput oleh teman pakai mobil bagus, tipe terbaru, mewah. Jujur, ada rasa bangga tidak? Ada. Bayangkan itu. Padahal teman ini itu adalah supir di bengkel. Bagian ngetes mobil rusak. Bayangkan berlipat-lipat kan ngaconya kita. Udah jelas tahu ini teman juga nebeng. Kita nebeng, jendela dibuka supaya dilihat. Padahal semua tetangga tahu dia nggak punya mobil itu. Begitulah fitnah dunia. Dijemput mobil bagus,
Yang jelas itu juga bukan punya yang nyupirnya. Kita ngerasa keren, pengen di depan, kalau bisa jendela dibuka, dadah. Apa ini? Coba jujur. Ini kan kekonyolan, benar. Kita apa-apaan, tapi rasa itu kadang ada. Benar kan? Lucu kan? Udah jelas nebeng, yang bawanya juga pinjem, dan mobil itu belum lunas. Ini lebih parah lagi, ada bertubi-tubi. Diundang saudara di hotel, padahal hotel bintang 5 ada rasa beda dibanding dengan diundang di Cikeme, di Gang Sukaesi, maaf yang namanya sama, RT 2 garis miring yang banyak garisnya. Tertekan keundangan ini, udah bau-bau pecinta dunia. Mendapat undangan dari Kementerian Peranakan, bangga. Ya, saya harus nyebut yang tidak ada, hadirin. Maaf, saya sedang ada acara makan siang dengan Menteri Peranakan. Bangga. Padahal yang makan tuh 500 orang. Dan dia kebagian paling pojok, nasi bungkus. Tapi tetap saja. Gini nih, kita nih membangga-banggakan sesuatu yang enggak jelas sama sekali. Tadi membanggakan kaleng punya orang belum lunas. Enggak bisa kita hidup begini, benar? Halo? Kita harus hidup normal. Tadi tidak normal. Orang yang tamak akan penilaian orang tidak normal hidupnya. Harus normal kita hidup ini, setuju? Bukan tidak boleh punya mobil mewah. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya mau ngetes dulu kepada saudara. Tenang, jangan takut salah, ya. Saya cuma ingin tahu saja, kalau mendengar kata orang kaya, apa yang terpikir? Nah, ada udah deh, Cung, siapa yang mau? Apa aja yang terpikir? Orang kaya, Cung. Acungkan tangan, hadirin. Ya, apa Pak? Bahagia. Bapak belum nyobain sih, ya. Bapak sudah nyoba kaya belum? Belum, pantesan ya. Nggak apa-apa, hak Bapak nyebut gitu. Kalau Bapak lihat nanti orang kaya, pasti ingin seperti Bapak. Ada bos pulang ke rumah, lihat supir tidur pulas sekali. Saya mah nggak bisa tidur, mikirin perusahaan. Lihat tukang beca, padahal posisi tidur beca tuh rumit. Iya, ini tidak jelas kan? Kaki di mana, kepala di mana? Pulas atuh. Yang punya Mercy belum tentu pulas, Pak, karena cicilannya itu. Jong, siapa yang mau? Saudara bebas pikir tentang orang kaya, apa yang terpikir? Jong, ayo siapa? Ya, banyak harta. Eta mah udah jelas namanya juga kaya. Yang rada ini, rada detail dikit ya, Dek. Kan? Pelit. Oh, ada pengalaman tersendiri nih ya. Wah, ini saya jadi pusing sendiri nih ceramah ini. Dek, silakan Pak. Kan? Kaget? Oke. Kaget gimana maksudnya? Pas lihat orang kaya kaget gitu. Oh, kita orang miskin.
Ya memang hak masing-masing mau ngomong apa aja. Yang jelas saya tidak akan nanya lagi hadirin ya. Oke, udah pelit, kaget tuh. Yang jelas mas saya pusing hadirin ya. Gini, nggak diterusin lah pertanyaannya. Ustadz Roni apa aja lah, ini Ustadz aja. Kalau nggak dengar kaya apa yang terpikir Ustadz? Apa? Hiburan terus. Tuh mulai pada bunyi isi hatinya. Pengen kaya tidak saudara? Pengen? Ya saya bisa mengerti. Padahal itu ujian lebih berat, hisabnya berat, sombongnya juga beda. Wow, kalau lebaran, ini bukan berarti setiap orang kaya seperti ini ya. Ini mah kira-kira kalau kita aja ditakdirkan lebaran ngerental mobil bagus udah beda. Di jalan tuh lihat kolbak tuh, emang tiap orang takdir beda-beda, tergantung amal-amalan kita. Kalau nggak hati-hati naik taksi mahal aja udah beda kita perasaan tuh. Masya Allah. Belum lagi riaknya, ingin dilihat orang saja, itu udah penyakit tuh. Belum lagi sombongnya. Sombong itu merendahkan orang. Di antara ciri kesombongan, batarul haq wa ghamtun nas, melihat orang lain lebih rendah. Belum lagi penyakit ujub, merasa diri beda dari yang lain, seakan dia yang paling sukses. Nanti cara bicara jadi beda kalau kita udah termakan oleh kekayaan. Kalau ada perlu apa-apa ngomong aja sama saya. Hanya ngomong memang. Nyuruhnya beda. Mungkin ada kebaikan lain yang bisa kita lakukan dengan kekayaan. Tapi apakah penyakit-penyakit itu bisa membuat kebaikan kita jadi amal atau tidak? Jangan-jangan sumbangan kita pun bukan untuk nyumbang, tapi untuk memperlihatkan kita ini kaya, saya ini dermawan, kamu ini saya tolong. Memberi itu tidak mudah, memiliki keikhlasan. Uang keluar, tapi niat ini tidak mudah diolah menjadi ikhlas. Ingin ketahuan dermawan, ingin nanti orang yang ditolong juga balas budi, ingin nyuap supaya orang tidak menyusahkan kita. Masya Allah, banyak ujiannya. Benar? Oh, tidak mudah. Punya harta, punya kedudukan, ini ujian lebih berat lagi. Oh, jadi beda, cara jalan juga beda. Jadi lebih diagung-agungkan. Ini jangan mikirin orang lain hadirin. Kalau saudara diberi pangkat, jabatan, kedudukan, rasa-rasakan uraian ini. Jalan jadi agung. Bagaimana? Kalau perlu nanti saya bahas dalam sidang paripurna. Tenanglah. Semua urusan bisa dihadapi. Jadi kalem. Tapi beda lagi nanti kalau ada yang menarik jadi centil dia. Kalau di tempat diskotik mabok, tapi kalau di depan kalem. Dengan perempuan yang gak benar zina. Begitulah. Munafik itu kan beda-beda. Kalau tidak hati-hati jadi begitu, bunglon. Tapi di depan orang yang dianggap harus menghormati, dia berwibawa. Iya benar-benar. Tidak mungkin bangsa seperti ini. Ini bukan untuk menilai orang lain hadirin. Siap-siap kalau kita nanti diuji. Saudara kan banyaknya masih muda. Jangan sampai nanti ketika diuji lulus udah beda lagi. Diuji dengan punya pangkat beda lagi, gelar beda lagi, harta melimpah
belum popularitas, oh makin ngangkat, makin dia tidak napak nih, makin tidak kenal siapa dirinya yang sebenarnya, makin tidak ngaku bahwa kita ini hamba Allah yang gak punya apa-apa, makin tidak ngaku bahwa kita ini berlumur dosa, bodoh, hina, kotor, makin tidak ngaku bahwa kita ini tidak berdaya tanpa pertolongan Allah, melambung. Terus apa artinya semua itu? Apa saudara pikir akan bahagia? Demi Allah, tidak akan pernah Allah berikan ketenangan, kebahagiaan bagi